Hai Dimensi Lover, gimana kabar nih? Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah dan perjuangan di balik suksesnya miliarder muda di dunia. Tak heran sebagian dari mereka dapat menghasilkan uang yang sangat berlimpah, bahkan menjadi miliarder di usia yang sangat muda. Berapa banyak game yang Anda miliki saat ini? Atau Anda sudah memiliki ratusan koleksi game yang tersimpan di laptop atau PC Anda? Bermain video game terdengar negatif bagi sebagian orang. Tapi, jika digali lebih dalam, sebenarnya kegiatan ini bukan cuma untuk have fun atau bersenang-senang, melainkan dijadikan profesi. Banyak sekali gamers di dunia ini dan salah satunya di Indonesia memiliki gamers pro atau pemain video game profesional. Sebut saja Felix Arvid, AKPWPD, Carlos Rodriguez, Tim Newbie, Jonathan Wendell, dan Top Itipat Ulapongvanich. Mungkin Anda tidak mengenal nama Top Itipat, tetapi sebagian besar dari Anda pasti pernah melihat snack yang membuatnya menjadi miliarder ini, yakni snack rumput laut Tao Kai Noi. Snack Tao Kai Noi ini adalah snack yang dipasarkan di wilayah Asia Pasifik dan memegang 70% saham snack Thailand. Berikut kisah hidup dan biografi miliarder muda ini, mulai dari pecandu game online hingga memulai bisnis rumput laut, bahkan terlilit hutang keluarga hingga 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Berikut perjuangan yang telah digeluti top hit sukses seperti sekarang ini. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, share ke media sosial kalian, isi kolom komentar. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Berikut adalah kisah suksesnya miliarder muda Top Itipat versi 7 dimensi. Yang kelima, memulai bisnis di usia muda. Saat usia 26 tahun, Top adalah produsen cemilan rumput laut terlaris di Thailand, berpenghasilan 1 miliar baht atau sekitar 450 miliar rupiah, dan mempekerjakan lebih dari 270.000 karyawan. Dari gamer yang tidak memikirkan masa depan menjadi seorang miliarder muda, suka dan duka sudah ia lewati dalam perjalanan hidupnya. Top membuktikan bahwa kesuksesan hanya akan datang pada mereka yang mempunyai tekad yang kuat untuk terus berusaha menghadapi kerasnya cobaan hidup. Dan dari usaha kecil membangun pabrik kecil, kini Top menjadi miliarder muda yang memiliki 270.000 karyawan dan 100 cabang pabrik. Saatnya kamu berkarya. Game yang sudah menjadi makanan sehari-hari kaum muda ini ternyata juga memiliki kegunaan yang bisa menghasilkan uang jika ditekuni dengan baik. Hanya berbondal teknologi, hobi, atau kesukaan dan kreativitas yang ditekuni. Sekarang saatnya kamu mulai berkarya. Siapa tahu kamu calon sukses selanjutnya. Yang keempat, Top Itipat with Car. Dari bisnis game online tersebut, Top dapat membeli mobil dan menjaga keadaan finansialnya. Tapi jangan salah nih guys, karena ini adalah bisnis yang dikatakan ilegal, maka rekening game online Top ditutup oleh bank. Hal ini juga diperburuk dengan keadaan finansial keluarganya yang terus menurun dan memburuk. Pada tahun 2002, keluarganya mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang 40 juta baht atau setara dengan 13 miliar rupiah. Ia tidak bisa lagi atau tidak terkait dengan masalah ini. Karena hal ini, ia harus keluar dari sekolah dan masuk ke dunia bisnis entrepreneur untuk membayar hutang keluarga dan keadaan finansialnya ini. Ketiga, bisnis DVD player. Dari sisa uang yang dimiliki Top, ia mencoba untuk mendirikan usaha DVD player. Tetapi nasibnya juga buruk di usaha ini. Ia ditipu mentah-mentah. Semua DVD player yang ia beli adalah barang palsu dan tidak dapat dikembalikan. Mencari pinjaman dari bank pun tidak diizinkan oleh pihak bank. พี่เอาดีวีดีที่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้ค่ากระจกที่แตกอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องของที่พี่โกงผมหรอก Yang kedua, bisnis kacang kenari.
Hal paling menyedihkan bagi Top adalah pada saat ibunya menangis karena didatangi oleh penagih hutang. Melalui hal tersebut, Top Itipat bertanya, apa yang harus saya lakukan? Di usianya yang 18 tahun itu, ia mendapatkan inspirasi dari orang-orang China di Thailand yang berada di Chinatown, di Bangkok. Ia melihat orang-orang Cina di Thailand suka makan kenari goreng manis yang hanya didapatkan di Chinatown. Ia berpikir bagaimana jika ia memperkenalkan hal tersebut ke mal-mal. Dengan jiwa muda dan semangatnya yang gigih, Top berusaha membuat produk dari kenari. Dalam waktu 1,5 tahun, ia berhasil membuka 30 toko kenari di hypermarket terbesar di Thailand. Tetapi toko-toko dan mal-mal mulai menolak produk Top Itipat ini karena bau dan asapnya pada saat dimasak yang memenuhi ruangan. Volume bisnis Top pun menurun drastis. Ia pun menjual berbagai produk di toko-tokonya tersebut, dan salah satu produknya adalah rumput laut. Tak disangka-sangka nih guys, oleh Top ternyata produk rumput lautnya ini adalah salah satu produk dengan penjualan terlaris di pasaran. Yang pertama, bisnis rumput laut Tau Kai Noi. Untuk memperluas pemasaran dan pangsa pasar, ia memulai membuat brand dari produknya sendiri dan memasarkan ke 7-Eleven di Thailand. Sebagai proses pemasaran, nama Tau Kai Noi sendiri datang dari ayahnya yang menertawakan kala itu. Kala itu ayahnya menertawakan dan membisikkan kepada sang ibu, "Bu, anak kita ini ingin menjadi Tau Kai Noi." Tau Kai Noi sendiri berarti miliarder muda. Sang ayah pun tertawa sinis. Hal itu terbukti pada saat ini dengan pembuktian seorang Top. Saat itu, produk Tau Kai Noi di pasaran toko-toko 7-Eleven tidak langsung menerima produknya tersebut. Pihak manajemen dengan keras dan brutal mengkritik Top bahwa bungkusnya terlalu jelek. Ini karena Top mencoba menjualnya dengan bungkusan plastik dan stiker yang ditempel di luar, seperti di pasar-pasar tradisional pada umumnya. Pada saat itu, Top menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan untuk mendesain bungkus produknya, dan akhirnya ia mendapatkan kabar baik dari 7-Eleven yang menginginkan produknya di lebih dari 3.000 cabang. Walaupun ia mendapatkan pesanan yang sangat besar, ia harus memulai produksi produknya melalui pabrik tanpa ada pengalaman ilmu manajemen produksi makanan di hidupnya. Terlebih, ia juga harus mendapatkan sertifikasi GMP sebagai persyaratan 7-Eleven juga dalam waktu 2 bulan. Karena ia tidak mendapatkan pinjaman dari bank, ia harus menjual usaha kenarinya dan mempelajari ilmu manajemen produksi makanan serta mendapatkan sertifikasi GMP. Pada akhirnya, ia berhasil melewati tantangan tersebut, dan 2 tahun kemudian Top berhasil membayar seluruh hutang keluarganya diikuti pembangunan kembali rumah keluarganya. Dimulai pada saat itu, pasar produk Top terus membesar dan semakin dikenal hingga sekarang ini. Dikenal sebagai miliarder muda Thailand, membawai lebih dari 2.000 staf dan memiliki omset 326 miliar rupiah adalah berkat kerja keras, kegigihan, dan cinta Top terhadap keluarganya. Dari kisah hidupnya ini, maka dibuatlah sebuah film Thailand dengan judul Top Secret The Billionaire yang mengisahkan bagaimana Top Itipat dapat menjadi seorang miliarder walaupun dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan tantangan. Berikut adalah kisah di balik suksesnya miliarder muda versi 7 dimensi. Nah, bagaimana menurut kalian? เป็นบ้าอะไรวะโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ ถ้าหลินรู้ว่าเราขายเกาลัดอะ Tuangkan pikiran kalian sebagai entrepreneur muda. Salam 7 dimensi. Jangan lupa isi kolom komentar ya.